Oke. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa saudara Tony RM kalau menyampaikan sesuatu jangan kesannya mengajari, jangan kesannya sok tahu semua. Ada ranah penyidik yang ditangani secara teknis oleh polisi, saudara nggak mungkin tahu di situ. Jadi kalau saya ingin katakan bahwa justru kitalah dengan Pak Arianto, ya Pak Arianto ya, yang mendorong agar dilakukan pra peradilan. Maksudnya apa? Agar menguji status tersangka, penggeledahan, penyitaan yang menjadi objeknya. Dan saya berharap bahwa putusan pra peradilan itu oleh hakim tunggal Pak Eman Sulaiman ini adalah putusan yang komprehensif, berdasar dan legitimate secara logika. Tapi yang terjadi Bung Aiman, mulai kemarin sampai tadi malam bahkan sampai saat ini bermunculan pikiran-pikiran bahwa justru putusan ini dalam pikiran saya dan beberapa orang ini menimbulkan problem yang akan berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Gimana penjelasan itu? Ya, pertama, kita ini sudah sering pra peradilan. Bang Saurni senior dari saya. Tapi saya malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra peradilan. Pasal 2 ayat 3. Putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini? Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Baik, itu tentu hak. Tapi saya Iya, tanyakan tunggu dulu. bahwa Saya saya potong sebentar, Bung. Iya. Bahwa pra peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya Iya. keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan, kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI. Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama Menurut melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim apapun Eman putusan Sulaiman. berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian Nanti Bu Solis memerintahkan tanggapi memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh. Tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa ini SP3. Ya, pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya, Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan Nggak kan? apa-apa, agak Oke, ditandatangani oleh Direktur... Iya. Boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung Iya, keluar. langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. Ya, Pak Arianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya. Ya, jadi setelah adanya putusan pra peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi Ya. putusan pra peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Pina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3
Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan Peggy dari tahanan. Itu. Oke, baik. Disebutkan dengan alasannya adalah keluar SP3? Ya, berdasarkan putusan pengadilan, Baik. pra peradilan Baik. itu. Baik. Jadi ini pertama kali. Jadi SP3 untuk Peggy telah keluar. Sudah keluar. Jadi Artinya sudah SP3 dihentikan. resmi dihentikan. Dihentikan, sudah. Oke.